Pemirsa, pada Selasa siang, akademisi Rocky Gerung selesai menjalani pemeriksaan sebagai ahli meringankan bagi Dr. Tifa, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Rocky mengaku menerima kurang lebih 10 pertanyaan dari penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik Subdirektorat Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa akademisi Rocky Gerung selama 2,5 jam di Mapolda Metro Jaya. Rocky Gerung diperiksa sebagai ahli meringankan Dr. Tifa dengan materi pertanyaan seputar keahliannya pada metodologi yang dipakai oleh Dr. Tifa dalam meneliti dokumen ijazah Jokowi. Seperti faktor kuriositas Dr. Tifa sebagai akademisi, pertanyaan seputar pengumpulan fakta hingga memulai penelitian kausalitas antara kapasitas seseorang yang mengaku insinyur dan penampilan narasi publiknya. Rocky menegaskan jika penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa tidak ada unsur pidana dan tidak ada urusan personal dengan Jokowi, melainkan mencurigai dokumen ijazahnya. Ya tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina, mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Begitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Pemirsa, sebagai ahli meringankan bagi kubu Roy Suryo CS tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Rocky Gerung menegaskan jika penelitian yang dibuat oleh Roy Suryo CS sudah memenuhi semua persyaratan prosedural akademis dan tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana. Benarkah demikian? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu. Selamat sore, Mbak. Prof. Hipnu dengan Eva di studio. Apa arti pemanggilan Rocky Gerung sebagai ahli atau saksi ahli meringankan dalam kasus ini? Apakah artinya berkas Roy Suryo belum lengkap, belum P21, dikembalikan dari kejaksaan ke kepolisian karena belum lengkap, atau akan masuk ke pelimpahan tahap kedua nantinya? Ya, begini Mbak, dalam melihat suatu pembuktian itu saksi itu ada dua dimensi. Saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan. Kalau bicara saksi yang meringankan, adalah saksi yang dimintakan oleh tersangka. Istilahnya saksi adecat. Kalau saksi yang memberatkan adalah saksi yang dimintakan oleh penuntut umum atau penyidik. Nah, dua dimensi ini dalam suatu pembuktian sangat krusial sekali. Sangat karena bicara hukum adalah bicara bukti. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam suatu saksi itu ada dua jenis, saksi fakta atau saksi ahli. Kalau kita melihat yang sampaikan Pak Rocky Gerung adalah merupakan saksi ahli. Apa itu syarat saksi ahli? Syarat saksi ahli adalah harus memenuhi syarat formil dan material. Formilnya apa? Disampaikan di hadapan penyidik, itu sudah. Disumpah pasti. Syarat material adalah mengenai dengan apa yang ada dalam ilmu pengetahuan yang dimiliki. Ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu dalam seperti ini, Pak Rocky memberikan suatu keterangan dengan ilmu pengetahuan tentang metodologi yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk menjelaskan suatu proses dalam suatu pengungkapan perkara. Nah, disitulah dimensi saksi dan dimensi ahli. Pertanyaan yang kedua, di mana kekuatannya? Kalau kita bicara saksi, saksi itu mempunyai kekuatan yang mengikat. Itu kalau saksi fakta. Karena saksi fakta adalah mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami. Tapi kalau saksi ahli adalah standar ilmu pengetahuannya. Nah, dengan demikian nanti akan melihat hakim atau penuntut umum akan standar pengetahuan yang di Pak Rocky seperti apa. Itulah nanti penilaian daripada penyidik penuntut umum dalam pemberkasan. Dengan demikian ada suatu perbedaan kalau keterangan saksi itu mengikat, kalau keterangan ahli tidak mengikat. Karena standar ilmu pengetahuannya nanti mungkin berbeda apa yang disampaikan oleh penuntut umum atau oleh majelis di dalam suatu persidangan nanti. Tapi paling tidak sudah memberikan gambaran tentang suatu proses yang dimintakan oleh Pak Roy Suryo. Sebagai saksi ahli dengan standar ilmu pengetahuan, sejauh mana bobot keterangan Rocky Gerung yang menyebut apa yang dilakukan oleh kubu Roy Suryo CS adalah penelitian? Ya, ini nanti akan diajikan. Maka di sini nanti Pak
mengajukan Pak Rocky Gerung, nanti saya kira juga dari penyidik sudah juga menjelaskan, mendatangkan ahli yang terkait dengan metodologi terhadap kajian yang bersangkutan. Bagaimana metodologinya, pendekatannya apa, spesifikasinya apa, respondennya seperti apa, narasumbernya seperti apa, teorinya seperti apa lah. Itu nanti saya kira akan dikupas di dalam suatu pembuktian mana yang mendekati. Itulah nanti hakim yang akan melihat, oh Pak Roy yang benar, oh saksi lain yang benar. Inilah yang kita melihat. Karena gitu juga Mbak, namanya keterangan itu juga tidak berdiri sendiri Mbak. Keterangan ahli, keterangan saksi mempunyai nilai apabila berkait dengan bukti yang lain, apabila terkait dengan saksi yang lain, apabila terkait dengan keterangan-keterangan yang lain. Ini yang kita lihat. Apalagi kalau nanti itu menggunakan dengan KUHP baru, itu adalah semua keterangan yang diperoleh yang tidak bertentangan dengan hukum mempunyai nilai bukti. Oke. Pembuktian kan berarti di persidangan ya, Prof. Hipnu. Apakah strategi dengan menghadirkan saksi ahli meringankan dilakukan oleh kubu Roy Suryo di tahap penyidikan, bukan di persidangan, akan menguntungkan atau merugikan? Ya, semua harus beranggapan bahwa keterangan saksi yang dimintakan harus menguntungkan. Karena nggak mungkin suatu keterangan ahli atau keterangan saksi yang dimintakan itu tidak mempunyai nilai. Ini suatu menarik, Mbak. Karena dalam suatu keterangan saksi yang dimintakan, menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2010 yang diajukan waktu itu Prof. Yusril, semua saksi yang dimintakan wajib dihadirkan, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan, yang bisa menjelaskan dalam suatu pembuktian. Ini menarik, makanya saya kira ini juga belum selesai. Nanti pada saat persidangan atau pembuktian yang lain, kalau memang ada bukti yang sangat menguatkan Pak Roy, itu bisa diajukan kembali. Itu kalau kita lihat berstandar pada putusan MK 2010 tahun 65. Kasus ini sudah di ujung jelang persidangan, Prof. Hipnu. Apakah perlu ada penahanan meskipun dalam aturan hukum yang baru ada selektivitas ya dalam penahanan tersangka? Ya, ini kalau kita melihat KUHP lama, seseorang dapat dilakukan penahanan itu harus memerlukan syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat objektif adalah syarat yang dilakukan dalam undang-undang, yaitu terkait dengan pidana diancamkan 5 tahun ke atas. Syarat subjektif, syarat yang melekat pada pejabat penegak hukum yang melakukan. Dalam ini penyidik polisian. Nah, dalam KUHP baru, syarat subjektif yang melekat pada penegak hukum, itu syarat subjektif diobjektifkan, Mbak Eka. Dengan demikian, kalau memang Pak Roy dalam sehariannya tidak mengkhawatirkan barang bukti, tidak menghilangkan barang bukti, tidak menyulitkan barang bukti, siap dihadirkan pada saat kapanpun, agak sulit. Itu yang membedakan dalam KUHP lama dengan KUHP baru. Jadi kalau KUHP baru itu subjektif yang diobjektifkan. Kalau KUHP lama subjektif murni. Nah, di sini akan melihat kalau memang tidak ada kekhawatiran ya tidak perlu. Itulah yang saya kira di era KUHP baru ini meletakkan seseorang sebagai hak asasi manusia yang betul-betul baik. Baik. Terima kasih pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.